Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Kita lanjut mungkin ke Profesor Pierre Suteki. Nah, ini radikalis baru ini. Radikalis baru. Silakan. Silakan, Prof. Baik. Baik, Pak Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para senior-senior, Bapak Ibu dan hadirin yang saat ini bergabung di Zoom meeting kita ini, membicarakan masalah yang sebenarnya super berat, ya, masalah bangsa, tapi juga menjadi masalah negara. Ya, kalau kita bicara mengenai desain MPR, tentu kalau menurut saya ya, ini harus diawali dari grand design. Grand design atau waktu di DPD, Pak Atta juga hadir waktu itu, saya menyebut tentang blueprint. Nah, kita ini tampaknya masih kebingungan ya untuk benar-benar menyatakan diri bahwa kita sudah punya blueprint. Yang saya sebut di sini blueprintnya ya tidak lain adalah Pancasila. Nah, Pancasila itu mestinya juga menjadi blueprint atau saya katakan sebagai grand design untuk kemudian mendesain pilar-pilar dari struktur pemerintahan suatu negara. Nah, kalau bicara tentang blueprint, nah Pancasila itu kita sudah paham betul ya, yang kita sepakati itu sebenarnya adalah ya tanggal 18 Agustus itu sila pertama yang berbeda dengan sila pertama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Jadi tetap blueprintnya kita, maaf ya, wah puasa-puasa ini mau minum nggak enak ini. Jadi tetap yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia yang ketiga, nah yang keempat ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang seharusnya kita pegang betul. Sehingga misalnya ya kita membicarakan yang lain, komunisme punya blueprintnya dari Karl Marx. Kemudian liberal kapitalisme mereka punya blueprintnya jelas Adam Smith, kan begitu. Nah, kita ini punya blueprint yang mana? Karena saya juga bisa menyatakan bahwa Pancasila yang kita katakan sebagai dasar itu, nyatakan dalam beberapa kali rezim itu ditafsirkan yang berbeda-beda. Ada yang sangat liberal, ada yang liberal sosialis, ada yang sosialis, juga gabungan lagi antara liberal dan sosialis. Maka saya katakan, loh Pancasila ini kok dimaknai seperti tabula rasa, seperti kertas kosong, ya tergantung siapa yang menulis. Ini yang jadi masalah utama menurut saya. Persoalan blueprint kita yang nggak jelas itu. Sehingga ketika kita melakukan amandemen, perubahan-perubahan nggak terarah, ngawur, terjun kepada persoalan yang pragmatisme. Mana yang enak, mana yang sedang mana yang wah itu diikuti. Akhirnya apa? Yang terakhir kita ini kalau saya melihat sistem pemerintah negara kita itu antara Amerika dan Cina. Pemerintahannya menurut saya sangat otoriter seperti layaknya sistem komunis, tapi ekonominya juga sangat liberal seperti Amerika, termasuk politiknya sangat liberal. Lalu karakter kita itu apa katanya punya Pancasila itu? Nah, kemarin di Kompas saya juga membaca artikel dari Pak Mahfud MD yang berjudul tentang apa itu namanya? Fikih konstitusi, ya, fikih konstitusi. Beliau menawarkan negara Islam yang negara Pancasila yang Islami.
saya juga sontak ya kemudian menulis sedikit artikel itu, ya agak panjang juga sih. Saya katakan begini, oke, negara Pancasila yang Islami itu hanya mengada, saya katakan begitu, ketika kitab suci itu berada di atas konstitusi. Nah, berani enggak kita misalnya atas dasar tadi kita blueprint Pancasila, ya kan? Kemudian tadi ada usulan fikih konstitusi namanya negara Pancasila yang Islami. Ini berarti kita mesti konsekuen bahwa kitab suci itu di atas konstitusi. Nah, kita kan punya kitab suci semua, maksudnya bukan hanya Islam saja maksud saya. Kalau ke Islami jelas itu Quran. Quran, hadis juga tentu saja dengan ijma' dan qiyas yang ada. Nah, ketika kita misalnya berkonsekuen di situ, Bapak Ibu yang saya hormati, kita kemudian ada konstitusi. Konstitusi 1945 kita itu sebenarnya kan kalau tadi berdasar pada sila yang keempat, itu yang diutamakan kan persoalan kerakyatan. Halo. Ya. Jadi kerakyatan. Dan waktu itu sebelum Indonesia merdeka, Pak Karno justru mengecam persoalan demokrasi. Tapi karena tadi arah kita itu enggak jelas. Ulang-ulang itu. Jadi blueprint-nya yang kita pegang itu tidak jelas, maka perubahan kita terjemahkan sistem pemerintahan itu pasti. Demo sendiri sejak awal, sejak 600 tahun sudah digugat sendiri oleh Sokrates maupun Plato. Yang kenapa ketika itu tidak menentukan baik buruk dan putusan didasarkan demokrasi. Karena apa? Demokrasi berdasarkan pengambilan keputusan atau penentuan baik buruk itu dasarnya cuma voting. Ya, nah kemudian kita lihat tadi perkembangan demokrasi itu sebenarnya tidak enak juga ya, karena sejak awal tadi saya katakan itu digugat sendiri dan skeptis sekali Plato, Sokrates dan kemudian juga Plato. Tapi kenapa itu kemudian diikuti sampai kemudian di abad 17-18 oleh Montesquieu dan seterusnya, nah itu memang sebuah perkembangan tersendiri. Nah, termasuk kita ini mengikuti cara itu. Yang kalau kita lihat mestinya ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu kan memang jelmaannya itu adalah yang disebut dengan MPR ini. MPR sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat. Di situ sebenarnya bukan demokrasi. Maksud saya demokrasi sebagaimana perkembangan awal itu yang hanya mendasarkan pada voting. Cuma kalau saya lihat juga, ini Undang-Undang Dasar 45 kita juga nggak konsisten. Kenapa? Karena itu tadi mestinya permusyawaratan ya yang diutamakan, tetapi justru di pasal berapa itu 1 ayat 3 atau kok 1 ayat 3. Maaf, tentang bagaimana MPR itu memutuskan suatu perkara itu dasarnya adalah suara yang terbanyak. Ya. Nah, ini di di pasal 2 ayat 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Nah, berarti apa? Ya sama mengamini namanya demokrasi. Sementara waktu kita mau merdeka itu, Pak Karno sendiri menyatakan bahwa Inggris kita linggis, Amerika kita serikat, tidak setuju dengan demokrasi ala barat. Jadi sebenarnya dari awal itu Pak Hatta, kita itu dipenuhi dengan ketidakkonsistenan terhadap yang kita sebut dari blueprint tadi. Jadi kita nggak konsisten. Pancasila, kita misalnya konsisten pada Pancasila, tetapi ternyata dalam hal menuangkan ke konstitusi saja itu juga kita nggak konsisten. Nah, jadi sebenarnya memang idealnya MPR itu kan merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat, dan di sini saya setuju kalau itu sebagai pemegang kedaulatan negara. Ya, jadi kedaulatan rakyat itu dijalankan oleh MPR, karena kalau tidak ada MPR, maksudnya MPR sebagai lembaga yang tertinggi, maka tidak ada lembaga yang bisa dikatakan memberikan mandat kekuasaan itu, terutama kekuasaan pemerintahan kepada presiden. Nah, di sini saya menangkap
saya setuju dengan kalau kita kembali ke awal itu kan MPR adalah sebagai lembaga tertinggi negara yang punya wewenang untuk membuat, menetapkan, mengubah Undang-Undang Dasar 45, membuat, menetapkan GBHN, memilih, mengangkat, memberhentikan presiden, dan dalam hal ini eksekutif itu bukan penguasa utama. Karena apa? Karena presiden itu adalah mandataris MPR. Nah, apa yang dimandatkan? Ya tidak lain adalah GBHN, kan begitu. Nah, kalau sekarang ini sudah ada perubahan yang sangat drastis itu, bahkan orang mengatakan katanya sudah sampai 300% itu, sebenarnya ya menyalahi tadi blueprint kita kembali lagi ke atas. Ini kita melakukan perubahan dan sekaligus pelaksanaan, tapi sudah menyimpang jauh. Baru kemudian kita sekarang merasakan penyimpangan semakin terjadi dan ternyata apa? Yang dulu kita harapkan, misalnya, dulu kan ada alasan untuk mengubah atau melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu kan karena apa? Karena Undang-Undang Dasar 45 itu dinilai memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan, terutama dalam ini eksekutif ya, presiden. Dikatakan eksekutif heavy, dominan eksekutif. Nah kalau sekarang kira-kira dominan apa? Kan eksekutif juga sangat kuat sekali. Misalnya berdasarkan sekarang pasal 7A, kita bisa melakukan impeachment terhadap presiden misalnya. Itu prosesnya bukan main. Kalau dulu cukup penyimpangan, MPR melakukan sidang istimewa bisa menentukan. Langsung kemudian presiden itu diberhentikan atau tidak. Sekarang untuk bisa memberhentikan presiden, ya impeachment itu saya katakan itu ada, itu terbuka peluangnya, saya katakan, tapi bagaikan memasukkan unta ke lubang jarum. Kenapa? Ya karena ada tiga tahap yang harus dilalui dan tiga lembaga kelembagaan yang dilalui. Pertama adalah proses politik itu di DPR, kedua proses hukum itu di MK, lalu yang ketiga baru ke MPR. Dengan melihat komposisi politik yang boleh saya katakan sekarang ini kekuasaan di partai politik, saya tadi mengatakan impeachment itu mungkin, tapi bagaikan memasukkan unta ke lubang jarum itu. Nah, jadi ini yang saya kira membuat MPR kita sekarang ini saya katakan mandul. Ya mandul. Di dalamnya memang ada DPD, tapi DPD bisa berbuat apa? Nah, tapi untuk struktur dari MPR itu, Pak Hatta, saya setuju ya kembali aja ke konsep yang awal itu. Minus mungkin soal TNI dan Polri kan itu, karena kalau TNI Polri tetap masuk di situ kan kita tahu sendiri TNI Polri itu punya posisi strategis dalam pertahanan negara. Kalau kita tarik ke proses politik itu tampaknya juga saya kira kok tidak tepat ya. Ya itu debatable, tapi menurut saya tidak tepat untuk TNI Polri itu masuk ke atau mungkin dimasukkan ke golongan untuk apa ya, maksudnya kalau yang model yang dahulu. Tapi prinsip saya setuju kalau dalam struktur pemerintahan negara itu ada majelis umat. Kalau di sistem pemerintahan kekhalifahan itu Pak Hatta ya, itu kan ada majelis umat yang itu memang mewakili umat dengan dari berbagai unsur-unsur yang ada di suatu bangsa itu. Jadi kalau tidak ada lembaga yang tertinggi, maka tidak ada lembaga yang bisa mengontrol secara efektif. Meskipun DPR itu ada yang di situ, tapi MPR itu tetap saya setuju sebagai lembaga yang tertinggi yang memberikan mandat kepada presiden berupa garis-garis besar haluan negara. Ketika presiden tidak melakukan itu, maka MPR berhak untuk mencabut kembali mandat itu kepada presiden. Sementara itu Pak Hatta yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Prof. Suteki, terima kasih pengajiannya, dan ada dua sudah ilmuwan yang setuju MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini. Jadi soal struktur keanggotaannya ya setuju juga, ya. Hampir sama ya. Jadi
Cuma pertanyaan saya misalnya Panglima TNI, bukan anggota DPR dari TNI maksud saya. Kalau sekedar Panglima TNI dan Kapolri misalnya, duduk di MPR itu apa problemnya? Mereka apa tidak bisa ikut bicara tentang politik negara dan Saya itu, kira itu kalau ketika ada problem besar bisa kita undang, tapi tidak harus menjadi anggota. Jadi modelnya kan bisa begitu. Jadi tidak harus menjadi anggota dari DPR, tetapi ketika ada persoalan besar negara, anggota MPR maksudnya tidak harus menjadi anggota MPR, tetapi ketika ada problem negara, mereka itu bisa kita undang untuk membahas tentang problem negara yang kita hadapi itu. Tetapi tidak harus menjadi anggota MPR. Karena itu tadi. Ya. Yang berikutnya tentang majelis umat itu, apa yang dimaksud persisnya? Apa semua agama terwakili duduk di MPR? Iya, kalau struktur pemerintahan Islam itu kan ada 8 ya, ada khalifah negara, ada muawin tahfidz itu pembantu khalifah di bidang pemerintahan, lalu kemudian muawin tanfidz itu di administrasi. Lalu ada panglima perang, ada pemimpin-pemimpin daerah, ada hakim, ada departemen-departemen. Nah ini yang terakhir adalah majelis umat. Nah majelis umat itu tugas utamanya adalah untuk melakukan permusyawaratan ketika terjadi problem-problem di negara itu dan juga melakukan kritik-kritik atau memberikan masukan kepada penguasa. Nah ini utusannya bukan hanya orang, kalau di sistem kekhalifahan, Bang Hatta ya, itu bukan hanya orang Islam, seluruh komponen yang ada di negara itu. Jadi bisa non-Muslim, bisa Muslim, bisa atau unsur-unsur yang lain. Gitu. Oke.